Anda menciptakan lagu, jual aja. Bikin lagu kan udah nggak kayak dulu lagi. Dulu kita bikin lagu konvensional, lagunya ditawarkan ke penyanyi, terus rekamannya ngantri, lama ngantrinya, mungkin sampai siang, sampai sore baru rekaman. Rumah produksinya harus besar, fisik lah. Sekarang kan udah nggak kayak gitu. Bikin lagu bisa cuman pakai laptop, bahkan pakai HP, langsung dibuat musiknya. Bahkan ada aplikasi yang di Android itu untuk membuat drum, aplikasi keyboard, sehingga alat musik yang besar banyak sekarang cuma ada di gadget kita aja. Sudah nggak ada lagi. Perangkat harus besar, mahal. Ngerekamnya juga cuma bisa pakai HP, bisa. Nggak harus pakai studio rekaman yang besar. Bahkan kamar kos-kosan dimodifikasi sedemikian rupa. Bahkan nggak dimodifikasi, cuma untuk rekaman aja. Jadi studio rekaman, hasilnya lebih bagus. Apa artinya? Jangan pernah mengagung-agungkan masalah fisik. Fisik yang besar sekarang udah nggak ada lagi. Kampus besar juga nggak ada lagi. Bank besar juga udah habis. Mall juga begitu. Semuanya berubah menjadi digital. Kalau Anda bisa membuat lagu, kemudian direkam, lantas bagaimana selanjutnya? Jual. Loh, jualnya bagaimana? Ada agregator. Anda mendaftar, agregator udah gak kayak dulu lagi, eksklusif. Harus punya minimal 50 lagu. Harus ada rilis, press release, dan sebagainya. Enggak. Sekarang udah gak kayak dulu lagi. Hanya dengan menggunakan satu lagu, Anda bisa mendaftarkan, dilisensikan. Setelah itu apa? Ternyata dia menjualkan ke ratusan toko kaset, toko musik digital. Di mana dulu toko kaset yang dulu pernah hebat, pernah berjaya? Toko CD, piringan hitam, nggak ada lagi. Larinya adalah ke toko musik digital. Kenapa dijual seperti itu? Ya karena toko kaset sudah nggak ada, berubahnya sekarang menjadi toko digital. Di sisi lain, berkembang lagi. Loh, sekarang orang, lu kan mending di-download, taruh di SSD, taruh di handphone kita, atau di mobil kita, di tap mobil. Betul. Tapi kemampuannya berapa? Sehingga menjadi terbatas. Apa yang bisa dilakukan? Muternya live, langsung dari Spotify, juga Amazon Musik, YouTube Musik. Sehingga wah, tak terbatas. Anda mau lagu apa aja ada. Mau lagu bukan hanya Jawa, bukan hanya Indonesia, di luar negeri Anda bisa ambil saat itu juga. Itu artinya batasan menjadi kabur. Gak ada lagi batasan. Dan begitu aset musik Anda diagregatorkan, dilisensikan, maka orang juga akan bisa mengcover. Kalau dulu orang cover lagu dituntut tanpa izin. Sekarang berbalik arah 180 derajat. Orang malah justru difasilitasi untuk mencuri lagunya. Silakan kalau mau dicuri, kalau perlu tak bayar. Sekarang gitu. Banyak label besar sekarang turun ke daerah
mengumpulkan massa, kemudian silahkan mengambil lagu kami kalau mau di cover. Itu sudah terbalik teman-teman. Artinya apa? Karena dengan mengcover lagu itu, maka yang punya lagu, yang punya label, yang jadi produser, yang jadi arranger, semuanya dapat. Semakin lagu itu didengarkan orang, maka dia akan makin banyak mendapatkan penghasilan. Semakin orang bajak lagunya, nah, dia akan makin banyak mendapatkan penghasilan. Kalau zaman sekarang ada yang nuntut, ada dua kemungkinan, dia belum mudeng atau dia pengen cari sensasi pemberitaan, wow tuntut, sehingga apa, lagunya menjadi terkenal. Berarti lagunya tidak terkenal. Akhirnya apa? Anda sekarang bebas mengcover lagu-lagu dari pencipta dari seluruh dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dengan Anda mengcover, yang punya lagu dapat uang. Terus bagaimana? Seperti inilah sekarang musisi mendapatkan penghasilan. Dia bisa membuat lagu dari rumah. Dan ingat, sudah tidak seperti dulu lagi. Bikin lagu harus satu album, isinya 6, 8 lah atau 10. Sekarang udah nggak lagi, satu aja bisa dipasarkan. Nah, kalau kemudian ada yang mengambil dan menjadikannya backsound, gambarnya diambil dengan gambarnya dia sendiri, uangnya akan juga masuk ke yang punya lagu, masuk juga ke TikTok, masuk juga ke Facebook, masuk juga ke Instagram. Orang yang makanya TikTok, Anda disarankan untuk mengedit video Anda di TikTok, kemudian backsoundnya ngambil di TikTok. Kenapa? TikTok akan dapat uang, yang punya lagu juga dapat bagian. Begitulah sekarang di era disrupsi, kita mendapatkan penghasilan itu dengan cara apa? Berbagi. Itu kata Nabi ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih relevan dan masih akan relevan sampai hari kiamat nanti. Dengan cara berbagi kita akan jadi kaya. Nggak ada ceritanya orang yang senang berbagi itu miskin, nggak ada. Jadi kalau punya lagu, ngapain disimpan? Direkam dan silahkan dipasarkan. Oh suara saya jelek, oh sekarang nggak masalah. Software itu sudah bisa memperbaiki vokal kita. Vokalnya yang jelek kemudian diedit bisa jadi bagus. Kaget kita, loh kok suaranya jadi bagus. Oh ya jelas, itulah teknologi. Di copyrightkan sehingga Anda mendapatkan penghasilan dari situ. Kan penghasilannya sedikit, oh jangan salah ya, sedikit, tapi kalau orang banyak yang dengerin, orang banyak yang mengover, artinya makin banyak. Nih luar biasa kan. Jadi sekarang kalau kita mau bikin lagu gak perlu susah-susah lagi. Kita cukup menggunakan software, perangkat dulu ya, perangkat dulu yang gedombreh banyak, nggak perlu dimainkan oleh banyak orang. Sekarang satu orang aja cukup bisa menghasilkan lagu. Luar biasa kan. Sehingga apa, orang yang bisa bikin lagu sekarang menjadi terfasilitasi. Orang yang bisa nyanyi terfasilitasi. Dan jangan salah, saya sudah lihat ternyata begitu lagu itu di-upload ke YouTube, pengalaman saya loh ya, dan dimasukkan ke lisensi, ternyata hasilnya lebih banyak yang di lisensi. Mungkin karena di YouTube platformnya cuma satu,
Tapi kalau di agregator, dia jual ke ratusan toko digital, sehingga siapapun bisa terjaring lebih banyak lagi. Kalau YouTube cuma satu, walaupun yang dengerin bisa banyak. Di YouTube 1 bulan belum dapat 1 juta, di agregator sudah dapat 8 juta, berlipat. Padahal yang dibutuhkan untuk mendaftarkan di lisensi nggak rumit, dan orang bisa kedetek itu. Orang yang sudah mendaftarkan ke lisensi, maka juga akan muncul di YouTube Musik, dijual juga. Sehingga kalau YouTube Musik bandwidth-nya lebih kecil daripada YouTube video. Sehingga teman-teman, kalau kita punya kemampuan yang tidak bagus, asalkan kita mau bergerak,